Pemirsa, tumpukan sampah yang terjadi di TPS 3R Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, membuat warga sekitar khawatir. Pasalnya belatung dari tumpukan sampah memasuki lapak mereka berjualan sehingga membuat para pedagang ini sepi pembeli. Aduh, malah ini ada ribuan belatung ya yang menghantui para pedagang maupun masyarakat sekitar karena lamanya tumpukan sampah yang berada di TPS 3R ini tidak dibersihkan sehingga sampah tersebut mengeluarkan bau serta belatung yang merambah ke permukiman. Ada beberapa armada mobil sampah Dinas Lingkungan Hidup yang saat ini sudah mulai mengangkut begitu ya sampahnya ke TPS Cipecang, dan diketahui sampah yang menumpuk bukan hanya sampah pasar tapi ada sampah dari warga luar yang membuang sampah ke lokasi ini. Saat ini sampah yang masih menumpuk di Pasar Ciputat mulai diangkut ke TPS Cipecang, sementara itu warga sekitar pasar meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan untuk cepat menangani masalah sampah yang menumpuk. Lagi-lagi nih masalah bau dan juga belatung yang mengganggu ya. Ini sangat mengganggu aktivitas para pedagang. Selain itu juga pembeli pasti ogah lah datang ke pasar. Kasihan pembelinya terganggu, masyarakat yang mau belanja juga jadinya bingung. Nah, kira-kira seperti apa kondisi di sana ya? Sudah ada rekan Atika Harahap yang siap memberikan laporan. Silahkan Atika Harahap. Ya baik, selamat pagi Reza, Mala dan juga pemirsa. Coba Anda bayangkan ada gunungan sampah yang menumpuk berada dekat dengan area lokasi tempat tinggal Anda. Inilah Reza, Mala dan juga pemirsa yang sudah bertahun-tahun dialami oleh warga di sekitar Pasar Cantik Ciputat, Tangerang Selatan. Yang mana tumpukan sampah yang kurang lebih ketinggian ini mencapai dengan 5 meter telah menumpuk sudah bertahun-tahun, yang tentunya sangat mengganggu karena tadi pun radius dari 1 kilometer tempat saya parkir dengan dari TPS 3R Ciputat Tangerang Selatan ini sudah sangat tercium aroma bau busuknya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa tumpukan sampah yang sudah bertahun-tahun ini tuh lokasinya dekat dengan area padat pemukiman warga, dan banyak sekali para pedagang yang lokasinya persis di seberang dari tumpukan sampah ini sangat mengganggu karena kalau seperti kita ketahui kalau ini kondisinya hujan, ini nantinya akan menyebabkan banyaknya belatung karena kalau dilihat sampahnya ini terdiri dari sampah non-organik, plastik, kemudian juga ada logam, namun juga ada sampah organik yaitu sisa-sisa makanan yang tentunya ini menyebabkan aroma yang sangat mengganggu khususnya para pedagang yang ada di Pasar Cantik Ciputat Tangerang Selatan ini. Juru kamera saya Mulia Rahman mungkin akan menggambarkan kepada Anda pemirsa ini lokasi banyaknya air dan juga banyaknya belatung persis di belakang tembok, dan bahkan tembok pembatas antara TPS 3R tumpukan sampah dengan pemukiman warga ini sudah jebol kurang lebih 1 tahun yang lalu akibat volume sampah yang sudah menggunung. Bahkan kalau diketahui tidak ada penanganan begitu ya dari Dinas Lingkungan Hidup juga tidak begitu rutin untuk melakukan penanganan sampah yang sangat mengganggu. Dan kalau bisa diceritakan kondisinya untuk para warga yang mencari nafkah sekaligus menjadi tempat tinggalnya ini sangat mengganggu karena ini sangat merusak pencarian mereka begitu. Banyak sekali para pembeli yang tidak datang karena memang sangat terganggu dengan banyaknya belatung yang ada di warung-warung mereka. Apalagi ini warungnya warung sembako yang menjual seperti beras, minyak goreng, kemudian juga ada beberapa pedagang-pedagang makanan. Dan saya akan mengajak Anda, Reza, Mala dan juga pemirsa untuk menanyakan langsung bagaimana sebenarnya kondisinya ini hingga dengan bertahun-tahun belum ada penanganan. Bersama dengan narasumber saya pada pagi hari ini, Reza dan juga Mala. Bapak, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Pak Putu. Pak Putu ini di sini sebagai Pak RT? Pengurus pas sampah.
Pak, ini kondisinya tumpukan gunungan sampah ini sudah berapa lama sih Pak? Boleh diceritakan? Hampir 2 tahun setengah. Bagaimana tuh Pak? Ya karena tidak keseriusan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Kan ya bagaimanapun kami sebagai bagian dari TPS 3R sebetulnya udah membuat suatu kesepakatan dengan ada pembayaran retribusi yang setiap bulan 6,5 juta. Tapi kenyataannya kewajiban kita jalanin, hak kita tidak dipenuhi, itu aja. Seringkali ya terkendala dengan alasan-alasan cepecang penuh TPA-nya. Terus alasan-alasan kendaraan tidak mencukupi. Itu sering terjadi. Masalahnya kan bagian dari pasar ini kan membutuhkan pelayanan-pelayanan yang jelas. Apakah ini sampah diangkut atau tidak. Karena terjadilah ini penumpukan yang sekarang seperti itu. Berarti kalau tumpukan sampah ini bukan hanya sampah yang disebabkan dari pedagang ataupun aktivitas pasar ya Pak, tapi mungkin ini tumpukan sampah dari mana saja sih Pak? Oh, sebetulnya sampah ini orang beli datang ke pasar itu membawa sampah karena di mana-mana tidak ada pembuangan yang jelas gitu. Makanya saya mengharapkan dari pemerintah untuk membuat bagian bagaimana sampah ini bisa diangkat lah. Diangkat. Oleh itu ya karena itulah kami sebagai pengurus berusaha semaksimal mungkin mengupayakan jangan sampai ada penumpukan sampah di mana-mana. Makanya inilah satu sentral awalnya. Seringkali kan terjadi ini ya karena orang bingung buang sampah, khususnya orang Pamulang, orang Kedaung, orang Ciputat sendiri bingung dibuang di mana sampah, apa ditumpuk di rumah dan sebagainya. Makanya buang sini. Ya kami mengumpulkan sampah-sampah ini untuk operasional. Makanya orang buang sampah ini bayar ya 1.000, 2.000. Buat apa? Buat operasional pembayaran truk, ntar alat berat, seperti itu, Pak. Tumpukan sampah ini sudah diadukan kemana saja Pak? Apa mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup mungkin sudah coba melakukan penyisiran sampah, dilakukan untuk menggunakan armada truk mungkin kemana begitu? Ya, pada prinsipnya kita kan Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan punya kewajiban untuk melayani kami karena kami udah bayar retribusi. Dengan alasan sekarang cepecang penuh itu aja alasannya. Padahal udah harus jelas dia punya kewajiban untuk mengangkat sampah, itu aja Bu. Tapi itu legal Pak ke Cipecang itu Pak, bagaimana? Legal, itu legal. Makanya kami tidak mau bermacam-macam dengan dinas. Kita berusaha sebagai masyarakat ini yang butuh kenyamanan. Makanya kita berusaha inilah ada penumpukan satu pintu. Tapi kan kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Awalnya semua ini bagus, tiba-tiba permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Tangerang Selatan ini seperti ini, penumpukan seperti itu Bu. Terima kasih Pak Putu, semoga harapannya bisa didengarkan dan solusi dari pemerintah sekitar juga cepat didistribusikan sesuai dengan harapannya. Itu tadi Reza Mala dan juga pemirsa yang merupakan dari pengawas dari TPS 3R Ciputat ini, yang mana juga disampaikan bahwa ia mengharapkan ada distribusi yang lebih komprehensif lagi, terutama dari Dinas Lingkungan Hidup Ciputat, karena ini diketahui sampah yang ada di TPS 3R Ciputat ini merupakan tumpukan sampah yang tidak hanya dari para pedagang pasar, namun ini juga tumpukan sampah dari warga-warga sekitar di Ciputat. Dan kami akan mengajak Anda untuk menanyakan Reza dan juga Mala dengan pedagang makanan yang kondisinya ini sepertinya sangat tidak baik begitu ya, karena pas di depan dari TPS 3R ini. Bapak, selamat pagi, boleh berbincang sebentar dengan kita. Ini merupakan warung makanan Reza Mala dan juga pemirsa yang 2 hari yang lalu pada saat hujan ini diketahui banyak sekali belatung yang masuk ke dalam warungnya ini, dan warung ini merupakan juga sekaligus tempat tinggal dari Pak Yudi. Bapak, boleh sedikit kita berbincang? Bapak, Pak Yudi ini kan berdagang makanan, tepat di depan dari TPS 3R ini. Pak,
kondisi untuk pada saat hujan mungkin gangguannya seperti apa, Pak? Ya, gangguan yang dihadapan sekarang itu untuk jualan makanan merosot gitu. Karena apa? Kalau hujan, belatungnya itu selalu masuk ke dalam, masuk ke sawi, masuk ke tempat warung, ya menjijikan lah gitu. Jadi saya berharap untuk ditangani dengan serius, karena bukan masalah jijik atau kesehatan, tapi termasuk juga masyarakat yang selalu mengeluh, termasuk anak-anak kecil gitu. Ini kan tempat mencari nafkah begitu ya Pak ya. Kalau bisa dibilang ini sangat tidak layak begitu. Tapi kondisi sampah ini tuh sudah berapa lama sih Pak? Kalau sampahnya itu sudah lama, sebelum masuk ke sini, gitu di dalam bisa dikendalikan gitu. Tapi semenjak 2 tahun ke 3 tahun ini yang nggak jalan gitu. Jadi sebelumnya itu belatungnya di dalam. Nah sekarang udah masuk ke pinggir, jadi semuanya acak-acakan itu belatungnya kemana-mana. Termasuk kamar-kamar. Berarti harapan ke depannya bagaimana nih Pak? Mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup atau apa? Karena kan ini kan pasti menyebabkan pembeli juga berkurang begitu ya? Ya, saya berharap dengan sangat kepada pemerintah setempat gitu. Ini sini kan tempat bisnis ya. Jadi kalau tempat bisnis ya harus bersih gitu. Jadi bukan untuk meningkatkan penghasilan, juga kesehatan untuk semuanya gitu. Karena dengan adanya tempat sampah seperti ini, itu merugikan semuanya pihak. Terima kasih Pak Yudi, semoga harapannya juga didengarkan oleh pemerintah dan segera ada solusi yang diberikan. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak. Siap. Itu tadi Reza dan juga Mala beberapa keluhan yang dirasakan terutama dari pedagang makanan karena tentunya ini sangat tidak layak begitu ya. Menciumnya saja ini sudah sangat mengganggu bagi saya yang baru terhitung berapa jam di sini dan ada fenomena banyaknya belatung yang tampak di mata saya pun ini banyak sekali belatung yang menyebabkan tembok antara TPS dan juga para pedagang ini tidak berjarak lebih dari 3 meter begitu sangat tercium sehingga memang diharapkan ada solusi yang dapat dilakukan komprehensif dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga pemerintah sekitar karena ini tentunya sangat mengganggu. Sementara demikian kembali ke Reza dan juga Malah.